Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Februari 2024 untuk Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kalau readingan highlight sudah datang, itu artinya kita akan segera masuk ke bulan yang baru guys. Yes, Februari ya. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa terbaca oleh kartu ini nanti di bulan Februari ya guys. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari Februari ini sampai ke depannya. Dan juga akan ada kartu petunjuk atau nasihat yang bisa membantu menjalani bulan Februari ini dengan lebih menyenangkan tentunya ya. Karena trust me guys, Februari pasti akan punya challenge-nya sendiri, ada tantangannya sendiri. Mudah-mudahan nanti Februari ini jauh lebih menyenangkan dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi kalaupun sebaliknya, ya apa boleh buat, harus tetap dijalani ya, life must go on. Karena apapun nanti kartu yang terbuka itu yang akan aku sampaikan ke kamu ya Scorpio. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus guys, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, kita mulai saja Scorpio. Yang pertama kartu mantra afirmasi untuk kamu. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight Februari 2024. Terima kasih. Oke, forgiveness bring freedom. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Scorpio supaya kamu bisa screenshot ya guys. Aduh, tapi kita akan ambil satu saja ya, nggak boleh dua Scorpio. Supaya kamu bisa screenshot dan simpan di galeri HP, karena kamu akan membutuhkan ini selama kurang lebih 21 hari ke depan ya guys. Memanifestasi itu nggak bisa cepat-cepat, minimal 3 minggu. Dan akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang bulan Februari, jadi ada 29 hari ya. Ini dibaca pagi hari sesudah bangun dan malam hari sebelum tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya. Itu kesempatan paling baik untuk menginjeksi ini ke subconscious mind kamu ya guys. Oke. Mungkin kamu hanya akan perlu baca atau buka galeri HP 1 atau 2 hari ya. Setelah itu kan kamu pasti bisa hafal guys. Ini hanya kalimat pendek saja. Memaafkan membawa kebebasan. Memaafkan membawa kebebasan. Udah sekarang udah hafal. Memaafkan membawa kebebasan. Cuman yang disiplinnya itu adalah pagi hari pas baru bangun dan malam hari sebelum tidur. Sebelum tidur memaafkan membawa kebebasan, pas baru bangun memaafkan membawa kebebasan ya. Tujuannya adalah untuk menyadarkan kamu atau mengingatkan kamu tentang betapa pentingnya memaafkan. Setelah dia masuk ke subconscious mind kamu guys, ini akan jadi milikmu selama-lamanya ya. Anytime kamu membutuhkannya, dia akan naik keluar kayak di unzip gitu dari subconscious mind kamu. Dan ini akan jadi modal kamu untuk kebebasanmu, terutama untuk menghadapi orang-orang yang tidak mau minta maaf setelah berbuat salah padamu ya. Di Februari ini kamu akan mengingat kembali orang-orang yang bersalah, atau kamu akan berurusan dengan orang yang memperlakukan kamu dengan baik Scorpio dan tidak menyadari kesalahannya, ataupun kalau dia menyadari kesalahannya, dia tidak berusaha untuk memperbaiki atau meminta maaf ya. It doesn't matter guys, itulah adilnya Tuhan, ini hebatnya Tuhan. Kita nggak perlu menunggu orang lain minta maaf sama kita, orang yang berbuat salah pada kita gitu ya, untuk minta maaf supaya kita bisa bebas. Tidak ya, kita bisa memaafkan mereka terlepas dari mereka meminta maaf atau tidak meminta maaf pada kita. Itu yang perlu kamu lakukan katanya. Tapi agak sulit mungkin bagimu Scorpio, karena kamu tipikal pendendam ya guys. Sebenarnya bukan pendendam guys, cuman apa-apa dibawa ke dalam. Oke. Itu yang membuat orang-orang atau zodiak lain bilang Scorpio ini toksik, manipulatif, dan segala macam, pendendam, marah itu lama, nggak akan pernah bisa melupakan kesalahan orang, ya karena kamu mendalam ya. Itu karena dia melihat sisi negatifnya Scorpio. Coba dia lihat sisi positifnya, mencintai misalnya, kamu akan mendalam mencintai.
Once kamu mencintai seseorang, dalam banget. Ya, makanya orang akan melihat yang negatifnya hanya untuk membuktikan bahwa mereka benar. Scorpio toxic, Scorpio is not a good person gitu. Itu urusan mereka ya, karena segala sesuatu pendapat orang itu bukan urusan kamu Scorpio. Pendapat orang tentang kamu bukan urusanmu. Yang menjadi urusanmu adalah pendapat dirimu tentang kamu. Oke? Forgiveness ya. Kalau misalnya agak sulit guys, itu makanya harus dimanifestasikan atau diafirmasi. Karena kalau ini tadi datangnya ke Cancer mungkin akan gampang. Karena Cancer itu lebih gampang untuk ya legowo gitu ya, sama Earth sign juga guys ya, akan lebih gampang. Tapi karena kamu itu sulit sekali untuk bisa mengeluarkan yang sudah ada di dalam, karena itu penting guys dalam proses releasing atau forgiving, ya memaafkan, itu yang harus diusahakan atau dimanifestasikan. Karena selama dia masih ada di dalam, Scorpio itu akan membelenggu kamu guys. Kamu akan ingat, lo kok bisa jahat banget sih lo sama gua, kok bisa-bisanya sih lo bikin gitu sama gua. Itu yang rugi siapa guys? Tentu saja kamu Scorpio. Dia mah santai guys ya. Kok bisa-bisanya lu berkhianat dari gua? Kamu bilang begitu misalnya ya. Dia mah santai aja berkhianat. Kamu yang menderita karena kamu mikirin itu terus nggak udah-udahnya. Dan tujuan dari kartu ini adalah untuk releasing, melepaskan. Aku memahami kebodohanmu. Aku tahu kamu itu memang agak kurang cerdas. Jadi kamu merasa perbuatanmu padaku ini nggak masalah, sehingga kamu tidak merasa tidak perlu minta maaf sama aku. Karena kamu bodoh, kurang cerdas, tidak sensitif, tidak peka. Jadi biarlah aku yang pintar, cerdas, sensitif, dan peka ini memaafkan kamu tanpa perlu menunggu kamu datang minta maaf sama aku. Pas, rilis, lega, legowo. Itu tujuan kartu ini. Itu akan terjadi di Februari. Kalau kamu masih tetap mengingat-ingat, kok bisa ada orang seperti itu, ya selamanya kamu akan terpenjara dengan apapun itu guys yang berkaitan dengan menuntut permohonan maaf. Kabar baiknya tadi yang aku bilang, untuk bisa releasing atau lepas dari belenggu ini, kamu tidak perlu menunggu orang minta maaf sama kamu. Begitu kamu maafkan, over, selesai. Gimana nanti ciri-cirinya ketika kamu sudah memaafkan Scorpio? Kamu gak mikirin lagi guys. Kamu akan melihat, kalaupun kamu memikirkan, kamu melihat dari cara yang berbeda. Ya, kamu akan melihat itu sebagai kelemahan dia. Dan kamu akan memahami bahwa di dunia ini ada aja orang yang kayak gitu, yang lemahnya seperti itu, yang gak berani menghadapi kenyataan tentang kesalahan yang dia buat, dan kemudian gak berani untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf ke orang yang dia perlakukan dengan salah ya. It's okay. Once kamu bebas dari dia, kamu akan jauh lebih merasa ringan guys, dan tidak perlu kepikiran-kepikiran lagi ya. Kamu bisa lanjutkan hidupmu, aktivitas sehari-hari bisa lebih tenang tanpa perlu memikir-mikirkan dia, karena sudah legowo memaafkan. Sulit loh guys memaafkan itu, terutama untuk kamu Scorpio ya. Karena itulah kamu disuruh memanifestasi ini dimulai dari bulan Februari, dan ini akan berlaku seumur hidup. Karena bisa jadi 3 tahun lagi guys, ada orang yang akan memperlakukan kamu seperti itu. Ini langsung keluar dari subconscious mindmu, karena sudah jadi milikmu. Itulah pentingnya proses manifestasi atau mengafirmasi ya. Afirmasi itu guys forever. Setelah kita tanamkan di subconscious mind kita, itu akan ada pada kita selama-lamanya. Itu akan jadi culture, jadi budaya kita. Itu akan jadi karakter kita. Oke? Sekarang kita lanjutkan untuk kartu nasihat Scorpio yang akan membantu kamu menjalani bulan Februari dengan lebih menyenangkan ya. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Advice, direction, clue untuk membuat bulan Februari Scorpio terasa lebih menyenangkan dijalani. Your life is so special, treat it with loving care. Hidupmu yang spesial katanya. Kalau tadi berkaitan dengan ini guys, kita korelasikan begitu. Berarti karena kamu memikir-mikirkan seseorang yang merasa tidak bersalah, even telah memperlakukan kamu dengan baik, itu membuat kamu merasa hidupmu itu berantakan, hidupmu itu tidak istimewa, ada yang salah pada dirimu. Hati-hati ya guys, banyak orang yang udah manipulatif ditambah playing victim ya. Mungkin ada ucapan dia yang bilang, no it's not my fault, ini salah kamu Scorpio karena kamu begini. Padahal jelas-jelas itu salah dia. Dan kemudian kamu tersugesti guys, mudah-mudahan enggak ya. Jadi kamu menganggap dirimu itu yang bersalah seperti apa yang dia katakan, padahal sebenarnya dia yang salah.
Itu karakter orang-orang manipulatif ditambah playing victim. Jahat banget orang seperti itu Scorpio. Berarti ada peluang kamu akan kena begitu katanya di bulan Februari ini. Makanya kamu pastikan kamu mengetahui bahwa your life is so special. Kalaupun saat ini guys hidup kamu lagi berantakan dan penyebabnya adalah karena sedikit banyak ada kaitannya dengan orang dari masa lalu, kamu tetap punya kontrol guys untuk membuat hidupmu ini kembali menjadi normal. Kembali menjadi menyenangkan ya, dengan cara tadi releasing dan forgiveness, oke? Treat it with loving care. Kalau kamu masih bikin kamu makan hati guys, kalau bikin kamu stres karena mikirin orang, itu artinya kamu tidak membuat hidupmu atau tidak memperlakukan dirimu dengan baik. Kamu gak bisa salahkan orang guys ya. Kalau kamu yang menyiksa dirimu dengan tadi makan hati, dendam, penderitaan, kesedihan, siapapun penyebabnya kita gak bisa salahin guys. Karena kita tetap punya power untuk tidak mengizinkan itu terjadi pada kita. Yang membuat kamu itu merasa dirimu berantakan saat ini adalah dirimu sendiri. Tapi memang betul triggernya orang lain. Tapi sampai kapanpun kita tidak pernah bisa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada kita. Pasti tetap tanggung jawabnya ada di diri kita sendiri guys. Pasti tetap tanggung jawabnya. Even somebody killing somebody, murderer, ada pembunuhan misalnya, pasti kalau kita lihat dari sudut yang berbeda, tetap yang punya tubuh yang harus menjaga dengan baik, yang harus waspada, yang terus harus berhati-hati. Lain cerita amsyong ya guys, artinya gimana ceritanya begini-begini tiba-tiba, itu lain cerita. Tapi tetap tanggung jawab untuk kamu ada pada kamu, bukan pada orang. Jadi jangan pernah pikir bahwa orang harus memperlakukan aku dengan baik. Orang jangan sampai ngomong kasar sama aku. Hei kamu yang di sana 1 2 3 4 5 6, jangan coba-coba bohong ke aku. Hei kamu yang di sana 1 2 3, jangan coba-coba sakit. Nggak bisa ya. You have to protect yourself. Orang di luar sana kita nggak tahu gimana-gimana, tapi kamu harus jaga dirimu sebaik-baiknya, perlakukan dirimu dengan baik. Kalau misalnya ada orang yang manipulatif, pembohong, kayak yang suka memanfaatkan kamu, mendekati kamu misalnya begitu, mereka nggak salah guys. Yang salah itu ketika kamu izinkan kamu mendekati mereka. Karena kamu nggak bisa mengendalikan mereka itu supaya selalu berlaku baik ya, nggak akan pernah bisa. Kalaupun mereka bisa, itu memang karena karakternya baik, emang orangnya baik, emang gak ada niat jahat sama kamu. Tapi lagi-lagi aku bilang guys, di luar sana orang itu berbagai macam tipe. Jadi be careful ya, jangan sampai orang merugikan dirimu. Jangan sampai kamu biarkan ada orang lain yang memperlakukan kamu dengan tidak baik. Oke, sekarang kita masuk ke highlight ya. Halo, Ekolpon di Omek, jika ada Ekolpon dari Angels, please spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars. Highlight Februari 2024. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu dari sini ya guys. Yang pertama kartu karir kamu dulu Scorpio. Ya, kemudian kartu keuangan kamu, ya. Kartu romance kamu untuk Scorpio yang sedang single dan sedang couple, dan kartu romance untuk Scorpio yang sedang single. Hey baby, na 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 na. Oke. Untuk karirnya ada kartu The Temperance, ini balance seimbang ya. Berarti ada toxicity saat ini dalam karirmu. Ada hal yang gak baik. Karena itulah kartu Major Arcana untuk keseimbangan datang. Ini Major Arcana ya guys, artinya universe yang kasih. Don't worry guys, ketika ada Temperance datang, everything will be fine ya. Jadi kalau misalnya, aduh bos aku tuh lagi ini banget dere, lagi sensitifan banget, aku selalu diomel-omelin. Nah kayak begitulah toxicity-nya yang terjadi. Tapi ketika Temperance datang, don't worry, kamu santai aja. Kamu kerjakan kerjaanmu dengan sebaik-baiknya. Hati-hati dalam merespon orang, oke? Treat it with loving care, ke dirimu, ke orang lain juga. Dan jangan terlalu dibawa ke hati mungkin ya guys, karena forgiveness bring freedom. Dan nanti Temperance ini akan menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalnya bos aku itu lagi galak banget dere, dan emosi gue naik setiap kali ngelihat dia galak begitu. Nah Temperance akan membantu menyedot emosimu, dan Temperance juga akan membantu untuk mengendalikan bosmu. Kalau Temperance pasti bisa mengendalikan bosmu, karena ini kartu universe. Kamu gak bisa kendalikan bosmu supaya dia itu tidak marah-marah sama kamu, enggak. Berbagai cara kamu lakukan, kalau dia mau marah sama kamu, dia akan marah sama kamu. But Temperance tidak. Ketika Temperance datang, siapapun yang lagi terlalu tinggi akan diturunkan sedikit, siapapun yang lagi terlalu rendah akan dinaikkan sedikit supaya seimbang.
ya. Jadi hati-hati dalam menghadapi konflik yang terjadi di bulan Februari ini dalam pekerjaanmu atau karirmu. Langsung ingat Temperance datang, it's not my business anyway. Jadi kalau misalnya ada yang marah-marah sama aku, ntar ada kok yang marahin dia, bukan aku yang marahin dia. Pastikan tugas kamu adalah menjaga stabil ya lingkungan kerja kamu atau tempat kamu berkarir dengan cara sebaik mungkin stabil. Oke, sisanya nanti Temperance yang beresin katanya. Oke, Scorpio. Kita teruskan guys untuk kartu keuangan. Ada the Three of Pentacles, mind your own business. Jangan terlalu memikirkan keadaan orang katanya Scorpio. Sometimes guys ini perlu ya. Bukan gara-gara kamu pelit, bukan gara-gara kamu dingin, gak perhatian, atau gak ada tenggang rasanya, toleransinya sama orang lain. Yes, kadang-kadang memang kita hanya perlu memikirkan diri kita sendiri. Inilah kartu the Three of Pentacles, mind your own business. Uang yang kamu hasilkan, aturannya ada pada dirimu. Ketika kamu bilang tidak, maka tidak. Ketika kamu bilang iya, maka iya. Let's say misalnya begini, Scorpio begini ya, bisa pinjam segini dulu nggak? Kalau kamu misalnya bilang tidak. Kalau iya, iya. Dan kartu ini bilang katakan tidak. Kalau misalnya ada yang mau mengintervensi keadaan keuangan kamu atau uang-uang kamu di bulan Februari ini, kalau kamu nggak mau, jangan. Dan lebih bagus jangan ya. The Three of Pentacles ini adalah kartu bekerja keras. Jadi kemungkinan besar di Februari ini setiap kali intensitas keseriusanmu kamu naikkan dalam pekerjaanmu di masa-masa lagi toksik, maka itu akan dihitung dalam bentuk keping. Ada yang akan kamu dapatkan tambahannya ya. Jadi jangan malas-malas gitu loh Scorpio. Kalau misalnya ada yang bisa dilakukan lebih, maka langsung ingat ini koinnya tambah. Karena Three of Pentacles ini kartu workaholic, kerja keras dan bertanggung jawab sendiri untuk keuangannya dan punya hak untuk tidak mengizinkan orang mengintervensi keuangannya. The Three of Pentacles, oke? Kita teruskan guys untuk kartu romance Scorpio yang sedang couple. Ini kartu The Hermit. Ini biasanya masa-masa diam ya guys, solitude atau isolasi. Jadi jangan khawatir nanti ketika kamu ngerasa tiba-tiba pasanganmu diam atau kamu pengen diam, Scorpio, dalam relationship kalian. Itu biasanya karena Bapak Hermit datang ya. Dan Bapak Hermit ini akan memang menjauhkan orang-orang yang sedang berpasangan supaya dia bisa bicara satu persatu ke masing-masing orang ya. Jadi nanti kamu mungkin kayak ngerasa pengen ngejauh sebentar dari pasanganmu ini, it's okay. Atau kalau kamu yang merasa pasanganmu ini menjauhi kamu, it's okay. Tunggulah sampai Februari ini selesai dulu ya, karena Bapak Hermit mau bicara katanya. Dan Bapak Hermit ini akan memberikan penjelasan tentang what's next in this relationship, atau biasanya bekal menuju menghadapi sebuah challenge. Biasanya ini sekitar 3 bulan kemudian akan ada tantangan dalam romance kamu ya, relationship yang kamu jalani. Ini nanti yang akan menjadi bekalnya yang mau disampaikan Bapak Hermit ini ya. Dan ini harus person in person communication. Ini biasanya datang dalam bentuk dark night of the soul. Kamu itu akan merasa kayak kesepian, kesendirian atas isolasinya Hermit ini ya. Kita lanjutkan guys ke kartu romance untuk Scorpio yang sedang single. The Ace of Wands, aku lihat akan ada new beginning di sini, tapi berkaitan dengan orang lama yang datang kembali. Because the Ace of Wands is growing something, menumbuhkan sesuatu yang sudah pernah mati, yang sudah pernah busuk gitu ya. Jadi harus ada kerjasama dari kedua belah pihak untuk menumbuhkan kembali daun-daun di kayu ini. Orang lama akan mendekat kembali, aku lihat Scorpio, atau kamu akan mendekati kembali orang lama. Dan Ace of Wands adalah kartu yang bagus guys, artinya menumbuhkan ya, ada yang dihasilkan, akan ada perubahan, akan ada perkembangan. Oke, silakan kamu pertimbangkan baik-baik, karena biar bagaimanapun Ace of Wands ini adalah minor arcana, artinya kalau kamu mau boleh, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Oke Scorpio, itu aja yang aku punya untuk kamu guys, diri dengan highlight Februari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Februari Scorpio, thank you very much, wish you all the best guys, dadah.